Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung di saat teduh komunitas pemurihan hati pada pagi hari ini. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di pagi hari ini kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menikmati tidur malam tadi. Dan kalau pagi ini kami kembali dapat bangun, kami masih memperoleh kesempatan untuk bernafas, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Saat ini kami juga sadar dalam perjalanan kami untuk kembali ke rumah-Mu, kami sebagai manusia hanya debu dan tanah. Kami kadang jatuh, Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, segala kelalaian kami, baik dalam perbuatan, pikiran, perkataan, yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Saat ini kami mohon, dengan darah Yesus, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, jangan pernah berlalu daripada kami. Saat ini kami juga mau melangkah untuk melakukan kehendak-Mu. Kami butuh urapan-Mu ya Roh Kudus. Urapi kami semua agar Roh Kudus dapat menolong kami dalam memberikan hidup kami, hati kami untuk persembahan yang terbaik bagi-Mu. Sertai kami untuk memulai satu teduh ini. Berkati semua pelayan-Mu yang bertugas, semua peralatan jaringan internet agar lancar. Doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita masuk ke firman dan renungan, kita mau memuji dan menyembah Allah kita. Mari kita nyanyikan bersama, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Benar Bapa, jadikanlah kami mesbah yang layak ya Bapa, supaya Engkau sudi bertata dalam hidup kami. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15:16 Bapa, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Mari kita lantunkan sekali lagi lagu Kau telah memilih. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk.
Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Benar Bapak, kami semua yang hadir di sini ingin menjadi mezbah doamu Bapak. Oleh sebab itu kami mohon, sebelum kami semakin masuk ke dalam hadirat-Mu Bapak, urapilah setiap pribadi yang hadir pada saat teduh hari ini Bapak. Urapilah kami secara pribadi, supaya kami mampu merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Mari saudara-saudara terkasih, kita lantunkan, kita mau masuk semakin dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami semua di sini mempersiapkan hati dan pikiran kami, membuka seluruh pintu jiwa kami. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Urapilah kami ya Allah Roh Kudus. Mari teman-teman kita lantunkan sekali lagi ya Allah Roh Kudus. Kita mau semakin masuk dalam hadirat Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku ya Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat.
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Engkau Allahku yang Kami sembah, mengucap kami syukur Bapa. memuliakan Dia, terpujilah namamu. Dan Terpujilah Engkau, terpuji namamu. Ya Allah, kami tinggikan. Terpujilah Engkau, terpuji namamu ya Tuhan. Ya Raja kami, ya kami mulia. Ya Marakaraniyo, Shirikananana Marakaraniyo.
Ya la la baya. Yara Yes, karana namara karani shantara karana namara karani. Kaulah Yara Allah. karana namara karani shantara karana namara Shikira karani baya raba shantara. raba raba raba. Yara karana Shikira namara raba raba raba. karani Shikira shantara raba karana. raba. Shikira la bala bala bala. Karana namara karani shantara. Shikira raba 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 raba. Yara karana namara karani shantara karana. Shikira raba 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 raba. Shikira raba raba. Yara karana. Shikira. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Magda. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Mari kita buka dari Injil Markus bab 1 ayat 1 hingga 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Biarlah hamba-Mu ini menghilang dan Engkau makin nampak. Beracaralah dan berfirmanlah saja kepada kami semua ya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kehadiran Yesus sudah diprediksi dari zaman Nabi Yesaya. Begitu juga dengan Yohanes Pembaptis. Di sini ditonjolkan adalah bagaimana Yohanes Pembaptis itu sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan supaya makin banyak orang yang percaya kepada Allah. Kita bayangkan bila zaman sekarang ada seorang yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis dan berpakaian yang pastinya tidak seperti biasanya. Pasti banyak orang yang menganggap orang ini adalah orang gila. Tetapi
pada saat Yohanes Pembaptis itu berseru-seru, dia dikuasai oleh Roh Kudus, hingga banyak orang yang percaya dan minta dirinya untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis menjadi seorang yang menjadi perantara atau pembuka jalan bagi kehadiran Yesus. Tentunya hidupnya adalah hidup seorang yang benar. Dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus dahulu supaya bisa membukakan jalan bagi Yesus hadir bagi umat pada masanya. Kita bisa lihat dengan pakaiannya yang dari bulu unta, makanannya dari belalang dan madu hutan. Pakaian dan makanan yang tentunya tidak biasa pada zaman itu. Yohanes Pembaptis sudah bermati raga, memberikan hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Kita bisa belajar dari tokoh Yohanes Pembaptis. Dengan seruannya, luruskanlah jalan baginya. Apa yang dimaksud dengan luruskan jalan bagi Tuhan? Di sini Yohanes minta kita untuk bertobat. Memberikan diri untuk percaya dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tentunya kita diharapkan untuk bisa hidup yang benar, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Karena seperti pada Yohanes 14 ayat 16 hingga 17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saat diri kita dibaptis, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah siap untuk membimbing kita setiap saat, menuntun langkah hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak mendengar. Seringkali kita malah menjadi penghalang bagi Allah untuk bisa bekerja di dalam diri kita. Menjadi penghalang untuk Roh Kudus menuntun langkah kita. Kenapa? Karena kita tergoda akan hal-hal duniawi. Hal-hal yang nampak, hal yang jelas-jelas saja. Di situ iman kita digoyahkan. Hingga kita pun jatuh ke dalam dosa. Dosa ini adalah jurang antara manusia dengan Allah. Jurang yang memisahkan kita dan menjauhkan kita dari Allah kita. Tetapi Allah kita, Allah yang berbelas kasih, Allah yang tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. Tangannya tidak cukup, bukan Allah yang tangannya tidak cukup panjang untuk menjangkau kita. Seperti pada bacaan kedua dari surat kedua Petrus. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Allah kita, Allah yang penuh belas kasih. Terbukti dengan Allah sendiri mengutus putranya ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Allah kita, Allah yang sangat sabar, menanti kita untuk berbalik kepadanya. Lalu, bagaimana tanggapan kita akan kasih Allah? Bagaimana tanggapan kita terhadap seruan Allah? Kita diminta untuk bertobat, berbalik, menjadi pribadi yang baru. Seperti pada Yesaya 59 ayat 2. Dosa adalah pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatan, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, hingga Ia menghendaki adanya pertobatan dari diri kita. Kita diajak
untuk meneladani tokoh-tokoh yang dalam kitab suci, yang begitu setia dan takut akan Allah. Contohnya adalah Ayub. Kita tahu Ayub mengalami begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, tetapi tidak ada keluhan, tidak ada cacian yang keluar dari mulutnya. Ia takut akan Allah. Ia menjauhi kejahatan. Walaupun dia dianggap tidak benar atau aneh ya oleh keluarganya, oleh sahabat-sahabatnya, tapi dia tetap teguh. Menjadi pribadi yang takut akan Allah. Dia takut bahwa perkataan perbuatannya bisa menyakiti Allah. Kita patut meniru atau meneladani tokoh Ayub ini. Bapak Ibu, kita saat ini berada di masa Advent, masa yang sangat tepat untuk mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran Tuhan sebagai bukti kasih Allah kepada kita. Kita diminta untuk terus mengkoreksi diri kita, mengakui segala kesalahan kita, dan kita berbalik. Berbalik ini artinya kita tidak menjadi manusia yang lama lagi. Kita fokus kepada manusia yang baru, menjadi pribadi yang kemudian bisa berbuah dan bermanfaat bagi sesama kita. Melalui apa? Melalui terus memupuk kehidupan rohani kita melalui senjata. Melakukan doa, merenungkan firman, berdevosi melalui rosario, menyambut tubuh darah Kristus kita setiap hari, dan menyangkal diri kita melalui puasa. Itulah cara kita, kendaraan kita, untuk terus menghidupi kehidupan rohani kita, terus menyalakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sehingga Roh Kudus itu terus bisa menuntun langkah hidup kita, dan kita pun makin peka akan suara Allah dalam hidup kita, hingga kita makin jauh dari dosa. Kita menjauhi dosa dan kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, jadikan kesempatan ini kesempatan yang baik untuk kita dimurnikan menjadi pribadi yang baru. Selamat memasuki masa Advent kedua, di mana kita diminta terus beriman kepada Allah. Saya tutup renungan pagi ini dengan sepenggal lagu yang tadi dinyanyikan pada yang pertama, yang intinya adalah menyerahkan diri kita untuk dimurnikan dan dipakai untuk Allah. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita tutup saat teduh pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk saat teduh pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menguatkan kami melalui pujian penyembahan dan renungan firman-Mu yang dibawakan oleh anak kesayangan Mahda. Bapa, terima kasih juga Engkau sudah mengingatkan kami untuk terus melakukan pertobatan, melakukan pemurnian hati kami. Dan biarkan ini semua menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, terutama di dalam kami melangkah dalam hidup kami. Bapa, kami juga bersyukur untuk bimbingan-Mu selama ini Tuhan, sehingga kami terus melakukan senjata rohani yang begitu luar biasa. Satu persatu kami Kau berikan,
semangat baru, kekuatan baru, dan menjadi manusia baru, Tuhan. Biarlah ini semua juga menjadi berkat bagi kami, Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Paulus dan Ibu Vila yang setia mendampingi, setia menyemangati kami untuk selalu berbuat, melakukan senjata rohani ini, Tuhan. Dan biarkan mereka juga Kau berkati di dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam setiap apa yang mereka perbuat, Tuhan. Berkatilah mereka, Tuhan. Bapa di dalam surga, semoga di masa Advent ini kami juga terus melakukan rekonsiliasi dengan siapapun, sehingga pada saatnya nanti kami boleh merasakan kebahagiaan bersamamu, Bapa. Bapak, Ibu, mari kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami mau benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga kepada setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Kita foto. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat